Ya, bagi saya penggunaan daster yang sesuai dengan adat Timur ya mau tidak mau harus kembali ke keaslian dari kain tenun ikat orang Timur. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, Om Steny, Om John, kita dari NTT 5 menit. Kita ingin berbicara sedikit, bertemu dan bercerita sedikit tentang kerajinan yang sementara ditekuni oleh Bapak Semi ya, tentang bagaimana membuat daster. Terus ada tanggapan-tanggapan ringan dari Bapak John sebagai tokoh muda orang Timor yang masih peduli tentang daster. Tapi baik, sebelumnya itu saya minta terima kasih dulu atas kesediaan waktunya. Kami dari kru NTT 5 menit mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu. Ya mari, lebih baiknya kita berbincang-bincang sambil duduk biar menikmati pemandangan alam di sini. Oke, sahabat NTT 5 menit, mari kita duduk-duduk dan kita berbincang soal apa itu daster dan bagaimana orang Timor menghargai daster yang dipakai di kepala. Ayo, check it out. Ya, selamat siang sahabat NTT 5 menit. Hari ini saya bertemu dengan dua tokoh masyarakat. Salah satunya Bung John. Selamat siang Bung John. Selamat siang. Dan salah satunya Bapak Semi. Kalau bisa tahu Bapak Semi, profesinya sebagai apa Bapak Semi? Profesinya wirausaha. Wirausaha, pedagang ya. Kalau Bung John, ya kita sudah kenal bahwa beliau adalah seorang tokoh muda yang sekarang profesinya menjadi seorang pelayan Tuhan atau seorang pendeta. Tapi hari ini sahabat NTT 5 menit, kami ada sedikit berbincang-bincang soal tentang daster. Ya, kalau seperti dikutip di media, daster itu salah satu perlengkapan dari pakaian adat di daerah setempat yang digunakannya di kepala. Konon daster ini kalau kita jalan ke lokasi Bismarak itu ada salah satu tempat usaha yang dimana dikelola oleh Bapak Semi itu di Bismarak sebelum cabang menuju Bawah Mata. Di situ ada pusat pembuatan daster. Dan daster ini biasanya dulu kalau kita lihat sering kali daster ini digunakan oleh banyak orang-orang di NTT, di Nusa Tenggara Timur. Salah satunya yang kita bahas nanti sebentar ini di daerah Timor khususnya orang Timor ya. Ya, baik, mungkin saya bertanya dulu tentang latar belakang. Mungkin dari Bung John dulu, bagaimana sampai daster ini bisa Bung John perjuangkan untuk daster ini digunakan sesuai dengan pakaian adat istiadat orang Timor. Karena gini Bung John, saya lihat bahwa di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini kain tenun adat Timor itu dasternya dipakai oleh batik pakaian atau warnanya kayak batik-batik dari Jawa. Itu bagaimana tanggapan Bung John? Iya, jadi ini berangkat dari kesadaran sebagai seorang Timur melihat fenomena yang terjadi bahwa orang Timur sering mengaku bahwa daster batik itu adalah budaya Timur, begitu. Sementara menurut saya bahwa
tidak cocok, tidak pas, tidak matching antara destar batik dengan semua budaya yang dikenakan dalam seragam orang Timur. Sehingga itu mendorong untuk bagaimana supaya ada pemulihan, ada perbaikan kembali supaya ketika dipakai itu menjadi serasi, menjadi matching dengan pakaian adat Timur. Dari latar belakang itu sebenarnya destar ini kalau saya lihat di kamus bahasa Indonesia, destar ini memang ada beberapa macam. Ada dari Jawa, ada dari Bali. Dari Bali itu kayaknya panjangnya 1,5 meter. Dari Jawa itu berbentuk segitiga dan bunga-bunganya, corak-coraknya itu batik. Ya. Dan kalau saya lihat ada beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang menggunakan kain batik itu. Sebenarnya ada sih yang berlawanan tidak menurut Bung John tentang penggunaan destar yang sesuai dengan pakaian tenunan adat Timur? Ya, bagi saya penggunaan destar yang sesuai dengan adat Timur ya mau tidak mau harus kembali ke keaslian dari kain tenun ikat orang Timur. Jadi ganti batik dengan kain tenun, karena dengan menggunakan destar kain tenun yang sementara dikerjakan oleh Bapak Semi itu akan memperjelas dan juga menunjukkan identitas kita sebagai orang Timur yang lebih komplit lagi. Karena apa? Karena destar menempati posisi tertinggi dari anggota tubuh, tempat di mana itu sebagai simbol kebesaran mahkota orang Timur yang duduk. Nah, kenapa harus pakai kain yang lain yang tidak punya kaitan dengan orang Timur? Bagi saya orang Timur tidak pernah membuat batik sehingga orang Timur tidak pantas pakai batik dan disebut sebagai pakaian adat orang Timur. Oke. Baik, ya itu berarti pendapat dari Bung John. Nanti juga kita akan mengulas kenapa sampai Bapak Semi berpikir untuk membuat destar. Artinya dengan melihat kondisi atau zaman yang sudah berubah, ataukah Pak Semi sendiri dengan niat baik untuk mengembalikan pada porsi yang sebenarnya bahwa orang Timur punya posisi tertinggi ada di kepala itu, di kain tenun adat itu harus ada destar yang bermahkotakan tenunan ikat Timur. Mungkin kita bisa melihat sebelum itu Pak Semi, sambil Bapak Semi bisa menjelaskan kepada kita. Ya sahabat NTT 5 menit, ini ada beberapa bentuk bisa dikasih. Ya, ini destar yang dibuat oleh Bapak Semi di lokasi Bismarak sini. Mungkin Bapak Semi bisa cerita sedikit dasar apa sehingga Bapak Semi bisa menggunakan kain tenunan adat untuk membuat destar ini. Ya, baik, terima kasih Bapak. Berkaitan dengan destar yang saya buat, ini juga berangkat dari hasil motivasi diskusi bersama dengan Bapak John. Ketika kami membangun diskusi dengan Bapak John, lalu didukung lagi dengan sejarah perjalanannya budaya kita orang Timur, maka untuk menjadi serasi dan cocok itu paling tidak destar yang ada di kepala itu adalah motif sesuai dengan video-video yang artinya sekian lama sudah terkubur dan tidak diakomodir sampai dengan saat ini, sehingga itulah yang menjadi motivasi. Dan tidak hanya sebatas untuk kita berdiskusi, berbicara, tapi kita harus membuktikan, dan kita sudah coba. Ketika kita pakai, kelihatannya dia serasi dan cocok bagi kita. Berarti untuk kita bisa kembangkan. Berarti Bapak Semi, destar ini harus dipakai seragam dengan tenunan yang akan Ya, kita gunakan. harus. Dia tidak bisa sendiri. Jadi serasi harus Iya. seragam. Karena kalau saya lihat kemarin Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menggunakan tenunan adat Timur dengan menggunakan ikat kepala atau destar itu memakai kain tenunan adat. Iya. Kalau tidak salah. Nah, itu berarti bahwa pergeseran yang pernah dilakukan orang tua kita atau adat istiadat yang terdahulu dari Timur sekarang mulai bergeser pada adat yang sebenarnya. Ini yang tadi keinginan dari Bapak John dan Bapak Semi. Iya. Nah, sahabat NTT 5 menit, mungkin kita bisa mencoba di kepala, apakah bagus juga bisa digantikan dengan topi. Bisa kepala besar. Buat kepala besar, coba kita sih. Itu gimana? Kalau Pak John punya pas, itu. Nah, itu. Iya, sahabat NTT 5 menit, saya telah menggunakan destar. Ini adalah topi atau ikat kepala kebesaran orang Timur.
yang seharusnya dipertahankan dan dikemas lebih baik sehingga pakaian adat kita bernilai yang menurut Bapak John bahwa adatnya tidak hilang dan posisi tertingginya masih ada di kepala kita, yaitu destar yang model seperti ini. Ya, saya kembali lagi ke Bapak Semi. Kira-kira sudah berapa banyak produk yang Bapak Semi buat dengan jenis-jenis destar yang ada ini? Ya, kalau untuk produk yang sudah kita buat, yang saya buat, kita juga baru memulai, kurang lebih baru tahun kemarin. Kita uji coba dalam membuat ini, ternyata ada pun respon balik dari Masyarakat. tokoh masyarakat, bahkan tokoh-tokoh adat, pemuka-pemuka, sehingga kurang lebih sudah bisa sampai 50 bahkan 60 itu sudah kita buat dan sudah kita bagikan ke wilayah-wilayah yang di sekitar Desa Bismarak. Bagi wilayah Amarasi, wilayah Fatuleu mereka sudah ada di sana. Ya, berarti sampai dengan sekarang ini yang sudah dikerjakan oleh produk oleh Bapak Semi sudah 50 sampai 60. Nah, kalau bertanya lagi kembali soal latar belakang kenapa sampai Bapak John dan Bapak Semi mau mengangkat kembali destar ini, dan dengan upaya apa sampai upaya-upaya yang telah dilakukan Bapak John dan Bapak Semi sudah sampai mana? Sejauh mana upaya yang telah dilakukan? Ya. Kalau saya lihat sekarang kan ada Dekra Nasda ya. Dekra Nasda, itu juga ada pakaian-pakaian adat. Apakah destar sudah masuk di sana atau bagaimana? Atau di Inandau atau dengan ini? Karena Dekra Nasda, Inandau dan beberapa toko-toko yang menjual pakaian-pakaian adat ini juga harus kita promosikan. Betul, betul. Mungkin bagaimana? Baik, jadi sebagai tokoh muda ya. awal perjuangan untuk destar ini kembali ke keasliannya itu di sekitar tahun 2008, Pak. Jadi ketika melihat kenapa orang NTT orang Timur pakai destar batik, itu sebagai orang Timur terganggu karena tidak ada hubungan orang Timur dengan batik itu sebenarnya. Dan ketika kami menemukan beberapa video itu, Pak Erens, ada beberapa video yang menampilkan orang Timur pakai kain Timur di kepala dengan koin, bahkan yang selama ini dalam sepengetahuan kami bulu ayam itu identik dengan alor. Ternyata orang Timur pakai bulu ayam sebagai lambang kejantanan, keperkasaan. Dan itu makin mendorong kami untuk terus keluar dan kami masuk di semua sisi, baik dalam pertemuan-pertemuan rohani, baik di pameran-pameran, baik pameran pembangunan Nusa Tenggara Timur, atau juga pameran yang terakhir saya datangi itu pameran ketika persidangan majelis sinode, sidang sinode di Gereja Paulus. Saya masuk di semua stand dan seperti yang ditanyakan tadi, beberapa pengrajin itu termasuk di Kranasda NTT pun tidak punya destar tenun standar. Semua masih mengakui bahwa batik itu adalah destar orang Timur. Tapi sejarahnya tidak tahu ya. Iya. Oke, baik, sahabat NTT 5 menit, kita sudah semakin jauh bagaimana orang Timur, tokoh muda, anak muda dari Timur mau mengembangkan destar ini sebagai suatu pakaian yang tertinggi dari orang Timur, artinya ditaruh di kepala karena destar ini dianggap bahwa sesuatu apalagi ornamen dari kelengkapan pakaian adat yang harusnya dijaga dan dikembangkan dan juga dilestarikan. Dan ini sudah dilakukan, diperjuangkan oleh Pak John dan Pak Semi sejak tahun 2008. Ini saya mengajak sahabat NTT 5 menit untuk mari kita simak lagi lebih jauh dan harapan-harapan apa yang akan dilakukan oleh Bung John dan juga Bung Semi untuk mengembangkan destar, dan di seluruh NTT ini orang masih bisa mengakui tentang keberadaan destar di kepala beberapa suku adat yang khususnya orang Timur. Mungkin Bung John dan Bung Semi, siapa yang duluan? Bung Semi mungkin. Kira-kira ada tujuan dari Bung Semi buat destar ini menunjukkan bahwa identitas orang Timur itu harus tetap sama seperti dia punya pakaian adat.